Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan membahas mengenai kafum torak. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Hasana dengan NIM 51300250005 beserta rekan-rekan saya. Saya Ahmad Agung Lakdin Nusantara dengan NIM 51300220037. Saya Vina Faika Izihni dengan NIM 51300250018. Oke, baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung membahas mengenai kafum torak. Pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menampilkan slide kafum toraks terlebih dahulu. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Menjelaskan mengenai dinding-dinding toraks. Di sini pertama adalah terdapat musculus pectoralis major yang merupakan otot besar dan superficial yang terletak pada dinding anterior thorax, di mana otot ini berasal dari pars clavicularis, clavicula, pars sternocostales sternum dan cartilago costa 1 hingga 6 serta pars abdominalis, aponeurosis, di mana otot obliquus externus, serabut otot yang berjalan dari lateral menuju ke insersi di crista tuberculis. Crista tuberculis majoris humeri. Walaupun fungsi utamanya adalah untuk abduksi atau rotasi medial dan fleksi lengan, musculus pectoralis major juga berperan sebagai otot bantu inspirasi pernapasan ketika ekstremitas atas sedang difiksasi. Lalu pada musculus pectoralis major sendiri, dia diinervasi oleh nervus pectoralis lateralis dan nervus pectoralis medialis yang merupakan cabang dari flexus brachialis. Vaskularisasi itu sendiri berasal dari arteria thoracomialis dan arteria thoracica lateralis. Selanjutnya, musculus pectoralis minor, di mana musculus pectoralis minor itu sendiri terletak di lebih dalam dibandingkan pectoralis major, di mana otot ini berasal dari processus coracoideus scapula dan berinsersi pada costa 3 hingga 5, di mana fungsi musculus pectoralis minor itu sendiri adalah menstabilkan skapula serta membantu inspirasi dengan mengangkat iga apabila skapula itu sendiri sedang difiksasi. Otot ini juga dinervasi oleh nervus pectoralis medial dan divaskularisasi oleh cabang arteri thoracomialis. Selanjutnya ada musculus serratus anterior, di mana musculus serratus anterior ini sendiri terletak pada dinding bagian lateral toraks dan berasal dari costa 1 hingga 8, kemudian berinsersi di margo medialis scapula. Otot ini juga berperan dalam protraksi scapula dan menahannya agar tidak winging. Dalam respirasi, musculus serratus anterior berfungsi sebagai otot bantu inspirasi. Pada musculus serratus anterior itu sendiri, dia diinervasi oleh nervus thoracic longus
C5 sampai dengan C7 dan mendapatkan vaskularisasi dari arteri torakika lateral. Selanjutnya fasia dan lapisan dinding toraks, di mana dinding toraks juga tersusun atas beberapa lapisan fasia yang menyelubung otot dan struktur di dalamnya. Yang pertama, fasia pectoralis, dia itu menutupi musculus pectoralis major. Fasia clavicula pectoralis melapisi musculus subclavius dan pectoralis minor. Selanjutnya endothoracic fascia, dia juga melapisi bagian dalam dinding toraks dan memisahkan dari pleura, parietal, dan endothoracic fascia ini juga berperan untuk lapisan pelindung antara dinding toraks dan paru. Lalu selanjutnya ada pembuluh darah dinding toraks, di mana yang pertama ada arteri torakika interna, di mana arteri torakika interna itu sendiri merupakan cabang dari arteri subclavia. Pembuluh ini juga berjalan dari sisi lateral ke sternum. Cabang-cabangnya itu antara lain. Sebentar. Cabang-cabangnya itu antara lain ada arteri intercostalis anterior, arteri pericardiocoprenica, arteri musculoperinica, di mana arteri torakika interna sendiri berperan penting sebagai suplai darah dinding bagian dalam pada anteriornya toraks, di mana dia sering digunakan dalam operasi bypass arteri koroner. Selanjutnya sistem vena azygos, di mana sistem vena azygos itu sendiri berfungsi sebagai jalur alternatif aliran vena dari toraks menuju jantung. Vena azygos itu sendiri berjalan di sisi kanan vertebra torakal dan bermuara ke vena cava superior. Vena hemiazygos dan aksesoris hemiazygos juga berjalan di sisi kiri dan bermuara ke vena azygos. Lalu sebentar. Lalu saya akan menjelaskan tulang-tulang os-os yang ada pada dinding-dinding toraks. Ada yang terdapat pada clavum toraks. Yang pertama, di sini tuh ada sternum, di mana sternum sendiri itu merupakan sebuah tulang pipi yang terletak pada bagian tengah anterior pada dinding toraks. Dia tuh terletaknya tepat di garis tengah tubuh atau di tengah-tengah dada. Sternum itu sendiri berfungsi sebagai tempat peletakan cartilago costa dan berbagai otot-otot pada dinding toraks, serta melindungi organ-organ mediastinum. Secara anatomi itu sendiri, sternum terdiri dari 3 bagian, yaitu manubrium sterni yang pertama, lalu corpus sterni, dan processus hypoideus, di mana manubrium sterni itu sendiri adalah bagian paling superior dari sternum. Bentuknya juga lebih lebar dibandingkan bagian lainnya dan memiliki incisura jugularis di bagian tengah atas. Pada sisi lateralnya manubrium sterni terdapat incisura clavicularis. Lalu yang berartikulasi dengan clavicula membentuk sendi sternoclavicular. Manubrium sterni juga berhubungan langsung dengan cartilago costa pertama dan sebagai cartilago costa kedua, seperti yang terlihat pada gambar.
Lalu korpus sterni itu sendiri merupakan bagian terpanjang dari sternum dan terletak pada bagian inferior terhadap manubrium. Pada bagian lateral korpus sternum juga terdapat lakukan seperempat peletakan cartilago costa kedua hingga yang ketujuh. Pertemuan antara manubrium dan korpus sterni membentuk sudut yang disebut angulus sterni yang sejajar dengan vertebra thoracalis keempat hingga kelima. Angulus sterni sendiri merupakan landmark dari anatomi yang penting untuk menentukan tempat tingkatan iga dan pembagian mediastinum. Seperti pada gambar pembagian mediastinum. Ada parasternal line, mid sternal line, ada mid clavicular line, dan ada mid axillary line. Processus sipoides itu sendiri adalah bagian paling inferior pada sternum, di mana pada awalnya bagian ini merupakan bagian dari tulang rawan yang akan mengalami ossifikasi seiring bertambahnya usia. Processus sipoides itu sendiri menjadi tempat peletakan diafragma dan beberapa otot-otot dinding abdomen, serta menjadi penanda batas inferior rongga pada toraks. Lalu costae atau iga. Costae sendiri merupakan tulang melengkung yang membentuk dinding lateral, di mana dan posterior toraks. Terdapat 12 pasang iga seperti di gambar. Lalu yang masing-masing berartikulasi dengan vertebra thoracalis. Berdasarkan hubungannya dengan sternum, iga itu menjadi 3 kelompok. Iga sejati, costa vera, adalah iga pertama hingga ketujuh yang berhubungan langsung dengan sternum melalui cartilago costa. Ada juga iga palsu, costa falsa, adalah iga ke-8 hingga ke-10 yang tidak berhubungan langsung dengan sternum itu sendiri, melainkan melalui cartilago iga yang ada di pada bagian atasnya. Iga melayang, yang selanjutnya itu ada iga melayang atau costa fluctuantes, di mana iga ke-11 dan ke-12 yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sternum sama sekali. Secara morfologi itu sendiri, costa tipikal adalah ketiga costa hingga ke-9. Dari costa ketiga hingga ke-9 memiliki beberapa bagian penting seperti caput costae merupakan bagian posterior iga yang berartikulasi dengan korpus 2 vertebra thoracalis yang berdekatan, di mana kolum costae adalah bagian sempit yang menghubungkan caput dengan korpus. Tuberculum costae berartikulasi dengan processus transversus vertebra thoracalis yang sesuai. Korpus costae sendiri merupakan bagian terpanjang dan melengkung ke anterior, serta pada bagian inferiornya terdapat sulcus costa, yaitu alur tempat berjalannya pembuluh darah dan saraf intercosta. Costa pertama memiliki bentuk yang lebih pendek dan lebih lebar, serta memiliki alur untuk vena dan arteri subsclavia. Costa ke-11 dan ke-12 memiliki dia lebih pendek dan tidak memiliki tuberculum costae sehingga disebut costa atipikal. Selanjutnya ada cartilago costa, di mana cartilago costa sendiri merupakan tulang rawan pipih yang menghubungkan ujung anterior iga dengan sternum. Struktur ini juga memberikan fleksibilitas pada dinding toraks sehingga memungkinkan pergerakan saat bernafas. Cartilago costa sendiri juga berperan dalam absorpsi, tekanan, dan trauma ringan pada dinding toraks. Lalu ada vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis sendiri membentuk bagian posterior dinding toraks yang terdiri dari 12 vertebra yang diberikan label T1 hingga T12, di mana vertebra thoracalis itu sendiri memiliki ciri khas berupa vas costalis pada korpus processus transversusnya yang berfungsi sebagai tempat artikulasi dengan costa sendiri. Setiap vertebra thoracalis memiliki korpus vertebra yang relatif berbentuk hati, di mana foramen vertebra yang lebih kecil dibandingkan vertebra cervical, serta processus spinosusnya yang panjang dan miring ke bawah. Struktur ini memberikan stabilitas pada toraks dan melindungi medula spinalis. Hubungan antar tulang dalam dinding toraks. Hubungan antar costa pada dinding toraks. Sternum atau costa, cartilago costa, dan vertebra thoracalis saling berhubungan melalui berbagai sendi, di mana sendi ini gambar sendi.
Seperti sendi kontrovertebral, kontosvertebral, kontos transversal, sternokonstal, dan konstokondral. Hubungan ini memungkinkan pergerakan kosta ke atas dan ke bawah selama proses respirasi terjadi, sehingga volume rongga pada toraks dapat berubah sesuai kebutuhan ventilasi paru. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke mediastinum. Mediastinum Lalu masuk ke mediastinum. Pertama itu ada timus, di mana timus itu terletak pada bagian posterior sternum dan anterior pembuluh darah besar. Organ ini juga berperan dalam sistem imun tubuh, khususnya pematangan pada sel limfosit T. Timus mendapatkan suplai darah dari cabang arteri torakika interna dan arteri tiroidea interior. Di sini ada batas-batasnya, di mana bagian anterior itu ada berbatasan langsung dengan sternum dan cartilago costa. Lalu pada bagian dorsal terdapat corpus vertebra dan vertebra torakal 1 hingga 12, lalu dan capituli costa. Lalu pada bagian superior dia berbatasan langsung dengan apertura thoracalis superior. Lalu pada bagian inferior dia berbatasan langsung dengan diafragma. Lalu pada bagian lateral dia berbatasan langsung dengan pleura mediastinalis. Lalu pembagian mediastinum tadi akan ada dua, ada superior dan inferior. Lalu dilanjutkan dengan vena brachiocephalika. Kanan dan kiri membentuk vena cava superior yang membawa darah dari kepala, leher hingga ekstremitas atas menuju atrium kanan jantung. Vena cava superior itu sendiri tidak memiliki katup dan berjalan anterior terhadap trakea. Sebentar. Nah, untuk mediastinum superior itu sendiri terletak pada bagian atas terletak pada bagian atas di bidang tersebut, yang merupakan ruang yang relatif sempit namun sangat padat. Pada struktur vitalnya ruangan ini juga berisi organ-organ yang menghubungkan leher hingga dengan rongga toraks dan memiliki hubungan anatomi yang sangat erat satu dan yang lainnya. Di mana pada batas mediastinum superior itu yang bagian anteriornya terdapat mediastinum sterni, posteriornya terdapat corpus vertebra thoracalis T1 sampai dengan T4. Lalu superiornya ada petura thoracis superior, lalu pada bagian inferior terdapat angulus sterni T4 sampai T5. Lalu pada bagian lateral terdapat pleura mediastinalis. Isi dari mediastinum superior sendiri, timus terletak pada bagian anterior di mediastinum superior. Untuk anak-anak biasanya timus itu berukuran besar dan berperan sangat penting untuk pemasangan sel limfosit T. Seiring bertambahnya usia tadi, timus itu akan mengalami involusi dan sebagian besar digantikan oleh jaringan lemak. Secara anatominya sendiri, timus terletak pada bagian posterior terhadap sternum dan anterior terhadap vertebra brachiocephalika. Di posterior timus sendiri terdapat vena-vena yang cukup besar, yaitu vena brachiocephalika kanan dan kiri, dan yang bergabung membentuk vena cava superior.
Vena cava superior sendiri berfungsi mengalirkan darah dari kepala, leher, ekstremitas atas menuju ke kanan jantung. Pembuluh ini juga berjalan vertikal di sisi kanan mediastinum superior dan tidak memiliki katup. Posterior terhadap vena cava superior terdapat arcus aorta yang melengkung dari anterior ke posterior dan dari kanan ke kiri. Dari arcus aorta keluar 3 cabang utama, yaitu truncus brachiocephalicus, arteria carotis communis, sinistra, dan arteria subclavia sinistra, di mana pembuluh-pembuluh ini berperan dalam mensuplai darah ke kepala, leher, dan ekstremitas atas lainnya. Di mana pada belakang arcus aorta itu sendiri terdapat trakea yang merupakan saluran pernapasan untuk menuju bronkus utama kanan dan kiri. Trakea itu sendiri tersusun dari atas cincin kantilago berbentuk seperti huruf C yang menjaga lumen tetap terbuka. Trakea berada anterior terhadap esofagus dan dinervasi oleh cabang nervus vagus. Posterior trakea sendiri terdapat esofagus yang berfungsi sebagai saluran makanan dari faring menuju ke lambung. Esofagus sendiri dinervasi oleh plexus esophagus yang dibentuk oleh cabang nervus vagus, serabut simpatis, dan dari truncus sympathicus. Selain organ-organ tersebut juga terdapat saraf-saraf penting yang berlintas di mediastinum superior, antara lain nervus vagus, nervus perineus, nervus laryngeus recurrens, nervus pharyngeus sendiri berjalan di sisi lateral dan memberikan inervasi motorik dan pada diafragma, serta inervasi sensorik pada perikardium dan pleura mediastinalis. Lalu masuk ke mediastinum inferior. Mediastinum inferior sendiri terletak pada bagian bawah bidang angulus sterni hingga diafragma. Ruangan ini juga dibagi menjadi tiga bagian, ada anterior, media, dan posterior, di mana berdasarkan hubungan-hubungannya. Yang pertama itu ada mediastinum anterior. Pada mediastinum anterior terletak di antara sternum dan perikardium fibrosum. Ruangan ini relatif sempit dan isinya tidak sebanyak bagian mediastinum lainnya. Isi utama mediastinum anterior itu sendiri meliputi jaringan ikat longgar, jaringan lemak, jaringan pembuluh darah kecil, serta sisa jaringan timus. Pada orang dewasa, walaupun tampak sederhana, bagian ini penting terhadap klinis karena menjadi lokasi timbulnya massa atau tumor mediastinum anterior. Lalu ada mediastinum media, di mana mediastinum media ini sendiri merupakan bagian terbesar dari mediastinum inferior dan terletak pada bagian rongga tengah toraks. Bagian ini terutama dia isinya tuh jantung yang diselubungi oleh perikardium serta pembuluh darah besar yang masuk dan keluar dari jantung, di mana struktur utama dalam mediastinum media sendiri meliputi jantung, aorta ascendens, truncus pulmonalis, vena cava superior, inferior, serta vena pulmonalis. Selain itu terdapat pula bronkus utama kanan dan kiri bercabang dari trakea menuju paru-paru. Saraf penting di mediastinum media adalah nervus perineus yang berjalan di permukaan lateral perikardium. Nervus perineus sendiri memberikan inervasi motorik utama pada diafragma dan berperan penting dalam mekanisme pernapasan. Perikardium fibrosum yang melubungi jantung, dia diinervasi oleh nervus perineus, sehingga iritasi perikardium sering dirasakan sebagai nyeri yang menjalar dari dada hingga ke bahu. Lalu pada mediastinum posterior, terletak di antara perikardium dan kolumna vertebralis. Bagian ini berfungsi sebagai jalur lintasan sebagai struktur menuju dan dari rongga abdomen. Struktur utama dalam mediastinum posterior sendiri meliputi aorta thoracalis descendens yang menyalurkan darah ke bagian tubuh, serta esofagus yang melanjutkan perjalanan menuju abdomen melalui hiatus esofagus diafragma.
Selain itu, terdapat sistem vena azygos yang terdiri dari vena azygos, hemiazygos, dan accessorius hemiazygos yang berfungsi sebagai jalur alternatif aliran pada vena dari toraks menuju jantung. Mediastinum posterior sendiri juga mendukung ductus thoracikus serta truncus sympathicus dan nervus splenici yang membawa serabut syaraf simpatis menuju organ abdomen. Baik, mungkin untuk materi pada bagian dinding toraks dan mediastinum yang saya jelaskan cukup sampai di situ. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, tolong untuk jelaskan secara rinci sebentar, saya ulangi. Jelaskan secara rinci anatomi dinding toraks dengan menekankan susunan otot-ototnya, inervasi saraf, serta vaskularisasi yang berperan dalam mekanisme respirasi. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Nah, Terima kasih. baik, mungkin saya izin mencari jawaban dulu atau mungkin ada pertanyaan lain. Baik, Izin Oh, bertanya, Kak. boleh. Tolong jelaskan bagian mediastinum beserta Nah, stop. Dita keluar kayaknya Useless. yang megang akun. Oh iya toh. Jadi kalau udah keluar nggak bisa nge-record. Kurang tahu juga. Oh, oke. Baik, saya izin menjawab. Untuk pertanyaan dari Sasa, tadi dinding toraks itu merupakan sebuah struktur kompleks yang membatasi rongga dada dan berfungsi untuk melindungi organ vital serta menunjang proses respirasi secara anatomi. Dinding toraks juga tersusun atas rangka tulang berupa sternum hingga vertebra torakal, seperti dilapisi oleh lapisan-lapisan otot pembuluh darah dan syaraf. Otot utama pada dinding toraks sendiri itu ada musculus intercostalis yang terdiri dari musculus intercostalis externus, internus, dan intimus. Musculus intercostalis externus sendiri terletak paling superficial dengan arah serabut dari posterior hingga menuju ke anterior dan dari superior ke inferior. Otot ini juga berfungsi dalam proses inspirasi dengan mengangkat iga sehingga volume rongga toraks itu meningkat. Muskulus ini juga dinervasi oleh nervus intercostalis T1 hingga T11 yang merupakan cabang dari anterior nervus spinalis thoracalis. Lalu pada bagian bawahnya terdapat musculus intercostalis internus dan intimus yang memiliki arah serabut berlawanan dan berfungsi dalam ekspirasi aktif. Di antara lapisan internus dan intimus berjalan bandel neurovaskular interkostal yang terdiri dari vena intercostalis, arteri intercostalis, dan nervus intercostalis. Inervasi ketiga lapisan sebentar. Inervasi lapisan internus dan intimus berjalan pada bundel neurovaskular interkostal yang terdiri dari vena intercostalis, arteri intercostalis, dan nervus intercostalis. Yang dinervasi ketiga lapisan otot ini berasal dari nervus intercostalis, sedangkan vaskularisasinya berasal dari arteri intercostalis posterior, cabang aorta thoracalis, serta arteri intercostalis anterior, cabang arteri thoracica interna. Selain otot interkostal juga terdapat otot aksesorius di mana respirasi seperti musculus pectoralis major, pectoralis minor, dan serratus anterior. Musculus pectoralis major
sendiri major dan minor membantu musculus pectoralis major, pectoralis lateral dan medial, sedangkan musculus serratus anterior diinervasi oleh nervus thoracic longus. Demikian mungkin mekanisme respirasi dan Tapi kemarin itu gak sih Kak, ada yang suruh nunggu sampai 100% itu. Kalau tadi kayaknya nggak ada. Coba dilihat kemarin dulu kalau Kak. mati deh kayaknya yang disuruh. Jadi dia komport dulu videonya, ya nggak sih? Wah, iya ya sih. Ini udah mulai ya? Baik, untuk yang pertanyaan yang kedua dari Vina, mediastinum sendiri merupakan ruang sentral dalam rongga toraks yang terletak di antara kedua paru-paru dan membentang dari sternum hingga kolumna vertebralis. Secara anatomi, mediastinum dibagi menjadi mediastinum superior dan mediastinum inferior, yang selanjutnya dibagi menjadi mediastinum anterior, media, dan posterior. Mediastinum superior sendiri terletak pada bagian transversal yang melalui angulus sternum hingga vertebra T4 hingga T5. Struktur yang terdapat di dalamnya meliputi timus, vena brachiosepalika kanan dan kiri yang bergabung membentuk vena cava superior, aorus aorta beserta cabangnya, trakea, esofagus, serta saraf-saraf penting seperti nervus vagus, nervus perineus. Nervus vagus sendiri memberikan inervasi parasimpatis pada jantung dan paru-paru. Sedangkan nervus perineus yang berasal dari C3 hingga C5 memberikan inervasi motorik pada diafragma. Lalu pada mediastinum inferior dibagi menjadi 3 bagian, di mana ada anterior terletak pada antara sternum dan perikardium yang berisi jaringan sisa timus. Yang media merupakan bagian terbesar dan berisi jantung yang diselubungi perikardium, aorta ascendens, truncus pulmo, vena cava superior, inferior, serta bronkus utama. Perikardium fibrosum diinervasi oleh nervus perineus, sehingga iritasi perikardium dapat menimbulkan nyeri dan dirujuk ke bahu. Mediastinum posterior terletak antara perikardium dan vertebra thoracalis. Struktur yang terdapat di dalamnya merupakan aorta thoracalis descendens, esophagus, sistem vena, azygos, ductus thoracicus, serta truncus sympathicus dan nervus planici. Struktur-struktur ini berperan sangat penting dalam sirkulasi sistemik melalui saluran limfe serta pengaturan otonom organ toraks dan abdomen. Di mana secara klinis pembesaran atau kelainan pada salah satu struktur mediastinum dapat menekan organ di sekitarnya, seperti kompresi vena, cava superior, dan gangguan respirasi akibat penekanan trakea, sehingga pemahaman anatomi mediastinum sangat penting. Mungkin itu jawabannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan materinya oleh teman saya. Baik, sebentar izinkan saya share screen terlebih dahulu.
Ya, baik teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas batas dan isi kalkulator. Oke, baik teman-teman. Setelah sebelumnya kita membahas batas dan isi kalkulator toraks, sekarang kita masuk ke organ utama di dalamnya, yaitu paru-paru. Tapi sebelum kita berbicara tentang paru-paru, ada satu hal yang wajib dipahami terlebih dahulu. Secara anatomi, paru tidak pernah polosan. Istilahnya dia itu juga memiliki baju berupa suatu membran tipis yang membungkusnya. Paru selalu dibungkus oleh suatu membran yang bernama pleura. Pleura sendiri itu adalah membran serosa tipis yang membungkus paru-paru, melapisi dinding bagian dalam kofum toraks. Pleura berasal dari mesoderm, sama seperti peritoneum di abdomen, lalu seperti perikardium di jantung. Jadi konsep sebenarnya sama, hanya beda organ dan lokasinya saja. Jadi gini, semisal ini tangan saya itu adalah organ paru atau pulmo, di sini ada suatu membran tipisnya yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi dua lapisan besar, yakni ada pleura parieentalis dan pleura visceralis. Di mana pleura parieentalis ini dia peka terhadap nyeri. Karena dipersarafi oleh nervus intercostalis dan nervus phrenicus. Ini yang menjadi alasan mengapa biasanya nyeri pleuritik terasa sangat tajam. Oke, pleura parieentalis ini dibagi berdasarkan struktur yang ditempelinya. Jadi ada pleura costalis, di mana dia itu menempel pada tentunya di dinding iga atau di costa ya, dan otot-otot interkostal. Lalu ada pleura diafragma, ya tentunya dia pasti akan menempel di diafragma tetapi di permukaan superiornya. Biasanya iritasi di pleura diafragma itu bisa nyeri, bisa dirasakan sampai bahu karena di situ ada suatu nervus yang bernama nervus phrenicus C3 sampai C5. Selanjutnya di sini ada pleura mediastinum. Ya jelas di sini pasti dia berada di mediastinum. Lebih tepatnya dia menghadap ke mediastinum dan berbatasan dengan jantung serta pembuluh darah besar. Selanjutnya di sini ada pleura cupula atau cervicalis, di mana pleura ini menutupi apex dia ini menutupi apeks paru dan menjulur ke atas kosta pertama. Jadi biasanya trauma tusuk daerah supraklavikula bisa langsung menyebabkan pneumotoraks karena ada udara di dalamnya. Selanjutnya di sini ada pleura visceralis, di mana pleura visceralis ini adalah pleura yang menempel langsung di paru. Kalau tadi parieentalis di sini,
Kalau visceralis di sini dia menempel langsung di paru-paru. Masuk ke visura kan ada visura obliqua, ada visura horizontal. Nah, dia itu masuk ke visura dan mengikuti semua kontur dari paru-paru tersebut atau pulmo tersebut. Jadi, pleura visceralis ini tidak bukan nyeri. Yang ada nervusnya tadi yang di pleura parientalis. Yang visceralis ini dia no pain. Oke, oke, ini sudah dijelaskan. Tapi selanjutnya eh, di antara pleura pari itu ada yang bernama cavum pleura. Di mana cavum pleura ini bukan sebuah ruang kosong ya, tapi berisi cairan serosa tipis. Jumlahnya sedikit dan cukup untuk meluasi. Fungsinya itu yang pertama bisa untuk mengurangi gesekan, lalu membantu paru melekat ke dinding toraks saat inspirasi. Jadi, jika kavum pleura ini terisi sesuatu yang tidak seharusnya, ya semisal terisi cairan, ya kalau dia terisi udara, kalau dia terisi udara maka akan menyebabkan pneumotoraks. Tapi jika terisi darah, dia akan menyebabkan pneumotoraks. Selanjutnya, ini ada pertemuan pleura pariental dan visceral, itu ada di hilus pulmonal. Mana hilus pulmonal ini adalah lubang tempat keluar masuknya dari radix pulmonal. Ada bronchus primaris destra sinistra, ada arteri vena pulmonal destra sinistra, ada arteri vena bronchial destra, ada limfa, dan ada plexus pulmonal. Dan juga di ligamen pulmonal antara hilus dan basis. Untuk pulau itu sendiri kan ada bagian destra dan sinistra, dan di sini ada pada hilum dekstra, dia arteri pulmonalnya terletak ventral bronchus. Bisa dilihat di sini dia ada di ventral, dan untuk venanya pulmonalnya terletak di caudal. Nah, untuk pada hilum sinistra, ini sinistra, ini dekstra. Untuk sinistra sendiri, arteri pulmo terletak di cranial bronchus. Ini untuk arteri pulmonalisnya. Dan untuk venanya, dia terletak di ventral dan ada di caudal, karena di sini ada pulmonalis superior, ada inferior juga. Lalu ada yang bernama recessus pleura, di mana recessus pleura ini adalah lipatan pleura tempat paru tidak mengisi sepenuhnya. Dan jenisnya itu ada dua. Pertama ada recessus postodiaphragmaticus dan yang kedua ada recessus postomedialinalis. Tapi efusi pleura pertama kali itu berkumpul di recessus postodiaphragmaticus. Oke. Setelah kita paham paru sebagai organ, sekarang kita masuk ke eh, bagian pulmo, yakni seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa pulmo ada bagian dekstra dan ada bagian sinistra. Untuk bagian dekstra, dia memiliki 3 lobus, yakni ada lobus superior, ada lobus medius, dan ada lobus inferior. Nah, ketiga lobus ini dipisahkan oleh suatu visura bernama visura obliqua dan visura obliqua. Ini visura obliqua, maaf, sebentar saya hapus dulu. Ada visura obliqua dan visura horizontal.
Kalau untuk pulmon sinistra, dia hanya memiliki dua lobus. Dua lobus ini dipisahkan oleh satu visura bernama visura obliqua. Mengapa pulmon dextra dan sinistra itu lobusnya berbeda jumlahnya? Dextra ada 3, tapi sinistra ada 2 saja. Karena walaupun terlihat sekilas sama ya, namun kalau di pulmonalis sinistra itu kan ada yang bernama organ jantung atau core. Ada jantung. Nah, jadi hanya ada 2 lobus saja. Oke, setelah kita paham paru sebagai organnya ada dextra sinistra, sekarang kita masuk ke bagian terdalam dan paling penting yaitu arbor bronchialis atau pohon bronkus. Nah, ini biasanya banyak keluar di ujian praktikum dan sering kali terbalik karena emang penamaannya yang cukup ribet. Disinilah konsep penamaan anatomi benar-benar dipakai. Jadi sebenarnya kita tidak perlu hafal tapi harus paham. Ibarat kayak kita nanti ditanya, kamu itu siapa, rumahnya di mana, rumahnya yang di sebelah mana, berwarna apa, isinya apa. Jadi berurutan. Arbor bronchialis. Oke, saya ulangi lagi supaya alurnya benar-benar nyantol. Di sini pertama, sebentar. Di sini itu pertama dimulai dari trakea penyebutannya. Kayak sebelumnya kita pelajari dulu di sini itu untuk lobus pulmodextra itu kan tadi ada 3 lobus, lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Nah, di sini untuk lobus superior dia ada 3 segmen yang bernama segmen anterior, segmen posterior, dan segmen apicalis. Untuk lobus medius ada anterior, posterior, sama apikal. Kalau untuk medius, ini ada segmen lateral, ada segmen medial. Dan untuk lobus inferior, dia memiliki sekitar eh, dua segmen yang nantinya berkumpul menjadi sekitar 5. Jadi yang pertama tetap ada segmen apikal atau superior, apiko, dan segmen 4 lainnya ada segmen anterior, medial, lateral, dan posterior. Oke. Untuk lobus sinistra tadi kan ada 2 yaitu maaf untuk pulmo sinistra itu kan ada 2, ada lobus superior dan ada lobus inferior. Untuk lobus superior sendiri itu ada segmen apico, ada segmen anterior, segmen lingual superior, ada segmen lingula inferior. Nah, untuk segmen inferiornya dia juga memiliki apico. Jadi ada segmen apikal, ada segmen basal. Jadi nanti penyebutnya basalis. Basalis posterior, basalis lateral, basalis anterior atau medial. Oke, untuk trakea sendiri dia memiliki 2 bagian, ada pars membranaceae atau bagian dorsal dan pars cartilaginous atau bagian anterior. Jadi nanti di situ juga ada karina ya. Bagian dorsal dan ada bagian anterior dan dorsal. Pada vertebra torakal 4 sampai 5 trakea bercabang di sebagai bifurcatio trakea menjadi bronchus primarius dextra atau sinistra. Sinistra. Tonjolan di permukaan dalam paling distal bifurcatio trakea itu namanya karina. Karina trakea. Nah ini karina trakea. Jadi di percabangan sini ujung sini ada pars membranaceae, ada pars cartilago. Ini di bifurcatio trakea.
Oke, ini tadi ya arbor bronchial. Oke, ini ada karina, ada pars membran, ada pars cartilags. Oke. Untuk arbor bronchialis, ini yang dimulai dari trakeanya terlebih dahulu dari trakea, terus bercabang menjadi bronchus principalis. Bentar pakai ini. Nih, dari trakea, ini trakea kan. Ini ada karina. Bercabang menjadi bronchus principalis nih. Ini principalis dextra dan ini principalis sinistra. Nah, setelah melewati bronchus principalis, dia menjadi bronchus lobaris. Nah, tadi dextra kan ada 3, berarti ada bronchus lobaris superior. Ya, bronchus lobaris superior, bronchus lobaris eh, ya, ada bronchus lobaris superior, medial, sama inferior. Jadi sini satu, ini kan tadi trakea, terus sini area sini tuh sebentar. Ini kan trakea. Nah, di sini ada principalis dextra, ada principalis sinistra. Di sini ada lobus. Belok ke sini lobus. Ini di sini lobus. Lobus superior, medius, inferior. Ini ada lobus. Ini juga lobus. Nah, belok lagi kita menemukan segmen. Jadi segmentalis. Ini segmentalis juga, ini segmentalis. Segmentalis, 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 segmentalis. Sesuai tadi yang di superior apa, di inferior apa, di medius apa. Nah, nanti penamaannya urutan ini itu bukan sekedar dihafal sih, tapi menunjukkan alur fisiologis aliran udara dari jalur napas besar menuju unit paru yang lebih kecil. Konsep yang sangat penting di sini adalah bahwa setiap bronkus segmentalis itu berhubungan langsung dengan satu segmen bronkopulmonal. Setiap segmen bronkopulmonal merupakan unit anatomi dan fungsional paru yang relatif berdiri sendiri karena dipisahkan oleh jaringan ikat dan memiliki suplai bronkus sendiri. Inilah yang menjadi dasar anatomi dalam tindakan klinis seperti segmentektomi, di mana satu segmen paru dapat diangkat tanpa mengganggu fungsi segmen paru lainnya. Dengan pemahaman hubungan antara pleura, kafum pleura, pembagian paru, serta sistem penamaan bronkus hingga tingkat segmentalis tadi, kita dapat melihat bahwa anatomi toraks merupakan satu sistem yang logis, terstruktur, dan saling berkaitan. Walaupun untuk penamaan pulmo ini sangat rumit ya, karena harus sesuai cabang-cabangnya. Oke, sebentar. Oke. Saya ulangi supaya alurnya benar-benar nyantol, yakni pertama dari trakea, mana ada yang lebih jelas. Oke. Pertama ada dari trakea, ini kan ada karina di sini di dalam. Ke bronchus principalis, dia belok ke sini, geser. Ini ada principalis dextra, ini ada principalis sinistra. Gimana cara bedain dextra sinistra? Lihat di sini ada fissura obliqua dan fissura horizontal, berarti dia ini dextra. Dan lobusnya itu ada 3, superior, medius, sama inferior. Nah, di sini sinistra karena hanya ada fissura obliqua. Oke. Selanjutnya, setelah di principalis, tadi kan trakea, principalis, belok lagi kita menemukan di bagian lobaris. Lobaris yang tadi ada 1, 2, 3. Untuk yang dextra ada 1 dan 2 untuk sinistra. Lalu belok lagi ke
kecil selanjutnya itu kita menyebutnya dengan bronkus segmentalis. Ada segmentalis apico, ada segmentalis anterior, posterior, dan lain-lain yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan alveolus. Untuk anatomi makro dan ujian, fokus kita biasanya sampai ke bronchus segmentalis yang paling cabang kecil tadi. Walaupun begitu, penamaan walaupun hanya sampai segmentalis, nggak sampai alveolus, penamaannya sudah cukup rumit ya teman-teman. Oke, trakea tadi kan adalah saluran napas utama yang tersusun dari pars cartilage di anterior sama pars membranosa di posterior kan. Untuk bronkus pendek, percaya enggak? Nah, ini principalisnya sinistra kan panjang di sini. Untuk principalisnya dextra di sini dia pendek. Jadi punya dextra lebih pendek dan untuk sinistra itu dia lebih dan lebih horizontal nih, luruskan. Aspirasi benda asing lebih sering masuk ke pulmodextrasi, setahu saya. Tapi mungkin bisa dicari lebih lanjut di internet ataupun jurnal atau atlas. Untuk bronkus lobaris, dia itu cabang dari bronkus principalis yang masuk ke masing-masing lobus. Nah, jumlah bronkus lobaris ini dia mengikuti jumlah lobusnya. Untuk bronkus lobaris superior dextra disebut, kalau tidak salah itu eparterial. Nah, untuk semua bronkus lobaris di sinistra itu biasanya disebut kalau tidak salah hiparterial. Jadi kalau kanan eparterial, kiri itu hiparterial. Lalu untuk satu segmen bronkopulmonal, yaitu sama dengan satu bronkus segmentalis. Jadi uh, satu segmen sama dengan satu bronkus. Oke. Untuk lingula itu analog lobus medius kanan. Jadi penamaannya biasanya kalau di ujian gini kalau tidak salah. Bronchus segmentalis, basalis, posterior, lobus inferior, pulmodextra. Atau ya bisa disesuaikan nanti dengan ini di principalis mana, terus di segmen mana, atau di basalis mana. Dengan logika ini sebenarnya tidak perlu hafalan, tapi paham aja gimana. Kayak misal ditanya, kamu rumahnya di mana, arah mana, belok kemana, isinya ada apa, atau warnanya gimana. Terserah kalian bisa menggunakan uh, jembatan keledai sesuai masing-masing yang bisa dipahami, tapi ingat ya ini bukan dihafal, tapi dipahami. Nah, setiap segmen pulmonal dipisahkan jaringan ikat memiliki suplai bronkus sendiri karena itu segmentektomi bisa dilakukan tanpa merusak segmen lain. Kalau teman-teman paham alur dan logikanya, anatomi toraks tidak perlu dihafal mati. Baik, saya kira cukup sampai di sini saja. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan sebelum berlanjut ke materi berikutnya. Silakan. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Oke, baik. Silakan.
Maaf, itu masih di mute apa ya? Mohon maaf, pertanyaannya, tolong jelaskan secara lengkap anatomi pleura beserta fungsi masing-masing bagi sistem respirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab ya. Pleura itu merupakan selaput serosa tipis yang melapisi paru-paru dan dinding rongga toraks. Secara anatomi, pleura terbagi menjadi dua lapisan, yaitu pleura visceralis dan pleura orientalis, di mana pleura visceralis ini melekat langsung pada permukaan paru-paru dan mengikuti setiap lekukan serta fisura paru. Lapisan ini berfungsi melindungi jaringan paru dan memungkinkan paru bergerak secara bebas saat proses respirasi. Pleura visceralis tidak peka terhadap nyeri karena dipersarafi oleh saraf otonom. Sementara itu, pleura parieentalis tadi kan melapisi dinding toraks ya dan terbagi menjadi beberapa pleura tadi dan ini berperan dalam menjaga posisi paru di dalam kafum toraks serta menghasilkan cairan pleura. Berbeda dengan visceralis, yang lapisan ini peka terhadap nyeri karena dia itu kan dipersarafi oleh nervus interkostal sama nervus phrenicus. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat kafum pleura kan yang terdiri dari sedikit cairan serosa yang berfungsi mengurangi kita inspirasi begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah silakan. Oke, saya ingin bertanya, tolong jelaskan bagaimana mekanisme terjadinya pneumotoraks dan dampaknya terhadap fungsi paru. Oke, baik, pertanyaan yang bagus mengenai pneumotoraks. Terima kasih, langsung saya jawab. Pneumotoraks itu merupakan kondisi di mana udara masuk ke dalam kafum pleura, baik akibat trauma, robekan paru, maupun tindakan medis. Masuknya udara ke dalam kafum pleura itu menyebabkan hilangnya tekanan negatif intrapleura yang normalnya menjaga paru tetap mengembang. Ketika tekanan intrapleura menjadi sama dengan tekanan atmosfer, paru itu tidak lagi dapat mengikuti pergerakan dinding toraks saat inspirasi. Jadi akibatnya paru akan mengalami kolaps sebagian ataupun bisa seluruhnya. Dan kondisi ini menyebabkan penurunan luas permukaan alveolus untuk pertukaran gas, di mana sehingga pasien akan mengalami sesak napas, nyeri dada, dan penurunan saturasi oksigen. Jika tidak segera ditangani, pneumotoraks dapat mengganggu fungsi respirasi secara signifikan dan dalam kasus tertentu dapat mengancam nyawa, terutama pada tensi pneumotoraks. Uh, Sekiranya begitu dari penjabaran saya, apakah sudah cukup menjawab? Cukup. Jadi, sepertinya untuk waktunya sudah terbatas, jadi untuk sesi pertanyaan saya cukupkan. Terima kasih untuk materi pleura dan pulmo. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu perikardium dan core. Terima kasih. Nah, saya Vina. Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai perikardium dan juga cor. Sebelumnya, izinkan saya untuk share layar terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik.
Baik, yang pertama saya akan membahas tentang perikardium. Perikardium ini adalah kantung fibroserosa yang membungkus jantung, atau nama lainnya adalah cor, dan pangkal pembuluh darah besar. Fungsi dari perikardium ini sendiri adalah untuk melindungi jantung, mempertahankan posisinya di mediastinum, serta mengurangi gesekan saat jantung berkontraksi. Untuk letak dan hubungan anatominya, yaitu perikardium ini terletak di mediastinum bagian medius, dengan hubungannya anterior itu berhubungan dengan sternum, posterior itu dengan corpus vertebrae thoracalis. Untuk inferior atau caudalnya itu di diafragma atau centrum tendineum, serta untuk superior kranialnya itu menyatu dengan adventitia pembuluh darah besar, serta lateralnya di pleura mediastinalis. Di antara perikardium, fibrosum, dan pleura itu ada dua, terdapat nervus phrenicus dan juga vasa pericardiosofrenica. Nah, untuk lapisannya sendiri, perikardium ini fibrosum atau lapisan paling luar dan kuat, juga dia ini bentuknya tidak elastis. Ciri-cirinya adalah terbuat dari jaringan ikat padat, membuat jantung ini agar tidak mengalami overdistensi, serta juga menstabilkan posisi jantung di mediastinum. Untuk pelekatannya sendiri, di anterior itu di sternum, inferiornya pada diafragma, dan juga superiornya pada adventitia aorta, truncus pulmonalis vena cava, serta lateralnya di pleura parietalis. Yang kedua ada yang serosum. Kalau serosum ini lapisannya lebih tipis, licin, dan juga menghasilkan cairan, yang cairannya ini bernama cairan serosa. Serosum ini terdiri dari dua lapisan. Yang pertama adalah lamina parietalis, itu untuk melapisi bagian dalam perikardium fibrosum. Yang kedua ada lamina visceralis, atau yang disebut juga dengan epikardium. Ini menempel langsung pada permukaan jantung. Nah, di antara dua lapisan ini, parietalis dan visceralis ini, terdapat cavum pericardi. Cavum pericardi ini berfungsi berisi cairan serosa tipis, dan juga berfungsi untuk mengurangi gesekan saat jantung berdetak. Kondisi klinis pada perikardium ini sendiri, yakni cairan berlebih sama dengan efusi perikardium dan menekan jantung tanpa nada jantung. Selanjutnya adalah cor atau jantung. Ini merupakan gambar jantung asli pada kadaver manusia. Cor atau jantung ini sendiri adalah organ muskular atau berongga yang berfungsi sebagai pompa sirkulasi darah ke paru-paru atau sirkulasi pulmonal dan ke seluruh tubuh atau sirkulasi sistemik. Letak dan posisi jantung itu terletak di mediastinum medius, atau kurang lebih 2/3 berada di kiri garis tengah, apex mengarah ke bawah, depan, dan juga kiri, serta basis mengarah ke atas dan belakang. Di sini ada beberapa komponen bagian luar jantung. Yang pertama adalah fascias anterior,
atau sternalis, itu tulang bagian tengah depan manusia. Yang kedua ada facies posterior atau vertebra, tulang rangka belakang. Yang ketiga adalah facies inferior atau diafragmatika. Yang keempat adalah apex cordis, bagian ventricles. Yang kelima basis cordis. Yang keenam margo acutus atau marginal bagian sebelah kanan. Yang ketujuh adalah margo obtusus atau marginal. Nah, untuk facies anterior atau sternalis ini sendiri, dominannya itu adalah ventricle sinistra dan dia menampakkan truncus pulmonalis, aorta ascendens dan juga auricula. Untuk facies inferior atau diafragmatika, dia ini bersandar pada diafragma. Dan juga di facies inferior ini terdapat sulcus interventricularis posterior. Selanjutnya ada facies posterior atau basis cordis ini didominasi oleh atrium sinistra dan juga sebagai tempat masuk vena pulmonalis. Apex cordis ini ialah ujung jantung atau ventricle jantung bagian sinistra. Basis cordis ini sebagai tempat keluar masuk pembuluh darah besar. Jika margo acutus itu bagian tepi kanan yang berisi arteri koronaria dextra, dan margo obtusus ini tepi kiri yang berisi arteri koronaria sinistra. Ini merupakan tampak anterior dari jantung. Yang pertama ada dominan ventricle D, ventricle X atau apex. Apex itu ujungnya yang tadi. Lalu ada antara ventricle dextra dan sinistra ini terdapat sulcus interventricularis anterior. Interventricularis anterior atau descendant anterior yang berisi arteri koronaria. Yang kedua adalah vena cordis magna, auricula dextra atau sinistra, serta tampak aorta ascendens truncus pulmonalis dari facies anterior tersebut. Yang kedua ada facies inferior atau diafragmatika. Facies inferior ini berada di ventricle dextra atau sinistra yang terdapat sulcus interventricularis posterior, dan facies posterior itu di vertebra di atrium dextra maupun sinistra. Basis cordis ini merupakan tempat vasa besar yang berisi aorta ascendens atau dari ventricle sinistra, serta ada juga truncus pulmonalis dari ventricle dextra dan arteri pulmonalis dextra maupun sinistra. Selanjutnya adalah vena cava superior dan inferior dari atrium yang berisi atrium dextra. Selanjutnya ada vena pulmonalis dextra maupun sinistra dari atrium sinistra. Yang selanjutnya ada margo acutus atau marginal dextra. Ini merupakan pertemuan antara facies anterior dan juga inferior. Nah, margo acutus ini dilewati oleh marginal dextra serta arteri koronaria dextra dan juga vena cordis parva. Sedangkan margo obtusus atau marginal sinistra ini berisi marginal sinistra, arteri koronaria sinistra, dan juga vena cordis posterior ventricle. Untuk sulcus coronaris yang terakhir atau sulcus atrioventricular ini terletak di antara atrium dan juga ventricle.
Sulcus coronaris di sini berisi arteri koronaria dextra yang terletak di antara auricula dan juga auricula dextra dan juga ventricle dextra, dan berisi S anode dan juga AV node, serta coni arteriosi, marginal dextra, descendens posterior, dan juga transversus. Yang kedua ada transversus dan arteri koronaria dextra. Yang ketiga ada vena cordis parva serta circumflexa arteri koronaria sinistra yang terletak di bawah auricula sinistra. Yang selanjutnya adalah sinus coronarius yang berisi vena antara atrium sinistra dan ventricle sinistra. Muara dari vena cordis ada 5, yakni vena cordis magna, vena cordis parva, vena cordis media, vena cordis posterior, cordis oblique Marshall, kecuali cordis anterior dan cordis minimi atau cabecis. Setelah itu dilanjutkan ke atrium dextra. Nah, untuk jantung ini terdiri dari 3 lapisan, epikardium, miokardium, serta endokardium. Yang pertama, epikardium. Kardium ini merupakan lapisan terluar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Merupakan lamina visceral perikardium serosum. Selanjutnya ada miokardium, yakni bagian tengah dari si otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventricle. Gunanya adalah sebagai kontraksi jantung. Dan yang terakhir adalah endokardium atau lapisan tipis endotel yang merupakan lapisan terdalam dari jantung. Nah, jantung ini memiliki beberapa ruang. Untuk di sebelah kanan, dia tuh ada atrium dextra dan juga atrium sinistra. Atrium dextra dan ventricle dextra. Dan yang sebelah kiri, dia ada atrium sinistra dan juga ventricle sinistra. Untuk di dextra, dia itu lebih banyak didominasi oleh CO2 dan juga serta bagian sinistra itu lebih banyak oksigennya. Yang pertama, atrium dextra terlebih dahulu. Atrium dextra ini terdiri dari sinus venarum. Yang pertama, sinus venarum ini permukaannya halus dan bermuara dari vena ke vena. Ada fossa ovalis dan limbusnya, serta menuju ke ostium arteri vena di dextra. Yang kedua, bagian aurikular, permukaannya ini kasar, pectinati, dan juga terdapat crista terminalis. Ventricle dextra, yang pertama itu ventricle proper, permukaannya itu kasar, trabecula carnae atau bridge and musculus papillaris. Yang ketiga, moderator band atau trabeculae septomarginalis. Selanjutnya, musculus papillaris dan chordae tendinea. Yang kedua ada infundibulum atau conus arteriosus. Selanjutnya ada permukaannya halus, batas kristanya di supraventricularis dan bermuara ke truncus pulmonalis. Ini merupakan tampak jantung yang sudah dibelah. Ini merupakan bagian dextra dan ini bagian sinistra. Nah, untuk ventricle sinistra sendiri, atau ventricle proper ini permukaannya kasar, terdiri dari musculus papillaris, trabeculae carnae, serta miocard 3-5 kali lebih tebal dari ventricle dextra yang tadi. Yang kedua terdiri dari berisi
vestibulum aorta yang permukaannya halus, bermuara ke aorta ascendens. Nah, ini bentuk dari ventricle sinistra sendiri. Setelah itu ada katup jantung. Katup jantung ini berfungsi untuk menjaga aliran darah satu arah. Nah, yang pertama adalah tricuspid, atau tricuspid ini adalah antara atrium dextra dan ventricle dextra. Berada tricuspid di tengah-tengahnya. Yang kedua ada bicuspid, atau yang disebut juga mitral. Ini berada di antara atrium sinistra dan juga ventricle sinistra. Yang ketiga ada semilunaris pulmonalis, dan selanjutnya adalah semilunaris aorticus. Arah katupnya itu tentu saja searah. Kalau stenosis itu berarti membuka tak sempurna, dan insufisiensi berarti menutup tidak sempurna. Ini kelainan pada katup jantung. Ini katup sebelah kiri, dan ini katup sebelah kanan, dan ini katup sebelah kiri. Ini bagian tricuspid, katup tricuspid. Ini bagian bicuspidnya. Ini katup pulmonari, dan ini katup aorta. Ini katup aorta. Katup pulmonari itu ada 3 seperti ini. Katup bicuspidnya dia berada di sebelah kiri. Tricuspidnya di sebelah kiri. Kiri juga di sebelah kiri katup bicuspid. Ini bagian-bagian katup dari pulmonalis, katup pulmonari. Yang pertama valvula semilunaris aorticus itu dibagi menjadi posterior, dexter, dan sinistra. Strukturnya itu ada lunula. Lunula bagian kantungnya seperti ini. Selanjutnya ada nodulus. Nodulus itu seperti benjolan di tengah kantung ini, koronaria atau sinistra. Lubang ini. Lubang ini nanti alirannya kepada arteri koronaria. Yang selanjutnya ada kerangka jantung atau skeleton cordis. Kerangka jantung atau skeleton cordis ini terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosus dextra dan juga sinistra, serta septum membranaceum atau septum interventricular pars membranacea. Untuk fungsi dari kerangka jantung sendiri adalah untuk menopang katup atau tempat melekat dan menstabilkan katup. Lalu untuk perlekatan otot atau tempat melekatnya miokardium, dan juga sebagai isolasi listrik jantung antara atrium dan juga ventrikel. Ini merupakan beberapa contoh suara jantung yang normal pada manusia. Ada dibagi 2. Yang pertama adalah suara saat katup menutup, saat systole, dan juga katup semilunar saat diastole.
Untuk penutupan katup AV saat sistol, yang pertama itu ada katup mitral, itu berbunyi di ICSV dan mid clef kiri, katup tricuspidal di ICSV dan juga parasternal kiri. Untuk penutupan katup semilunar saat diastol itu katup aorta di ICS 2 parasternal kanal dan juga katup pulmonal di ICS 2 parasternal kiri. Ini merupakan titik-titik, ini titik katup aorta. Ini katup tricuspis, merupakan katup di kuspit atau mitral, dan di atas katup aorta sebelah kiri ini ada katup pulmonari. Selanjutnya adalah persarafan dari jantung. Yang pertama itu ada saraf ekstrinsik. Saraf ekstrinsik ini dibagi menjadi dua, yakni simpatis dan juga parasimpatis. Simpatis ini meningkatkan denyut dan juga kontraksi dari jantung yang berisi trunkus simpaticus pars cervical dan juga pars thoracal. Thoracal 1 sampai 5. Dan parasimpatis atau nervus vagus ini menurunkan denyut jantung. Yang kedua ada saraf intrinsik dari jantung. Yang pertama ada SA node yang berdetak 60 sampai 100 kali per menit untuk normalnya. Ini disebut dengan primer. Internodal pathway di anterior, medial, dan juga posterior. Yang kedua AV node berdetak di 40 sampai 60 kali per menit untuk normalnya. Ini untuk kategori sekunder. Yang selanjutnya ada bundle of His, RBB and LBB. Selanjutnya ada sabut Purkinje, serabut Purkinje, dan juga bundle branch dextra dan juga sinistra. Untuk inervasinya atau persarafannya, yang pertama saraf simpatis dulu dari ekstrinsik itu berasal dari trunkus simpaticus, pars cervical, dan pars thoracal atau ganglion cervicalis superior, medius, dan stellatum serta ganglion thoracalis 1 hingga 5. Melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor B1 atau jantung untuk meningkatkan kontraksi dan juga denyut jantung. Yang selanjutnya ada parasimpatis, itu berasal dari nervus vagus atau nervus cranialis 10, melepaskan neurotransmitter asetilkolin sebagai reseptor muskarinik untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Selanjutnya adalah saraf intrinsik atau sistem konduksi jantung. Ini sebagai sinoatrial atau SA node. Yang pertama sinoatrial atau SA node. Pacemaker primer kontraksinya 60 hingga 100 kali per menit. Yang kedua ada internodal pathway. Yang ketiga ada anterioventricular AV node. Pacemaker sekunder kontraksinya di 40 hingga 60 kali per menit. Selanjutnya ada bundle of His atau versiculus AV serta bundle branch dextra dan juga sinistra, RBB dan LBB, serta ada serabut Purkinje. Untuk vaskulari jantung. Selanjutnya adalah vaskulari jantung nutritif atau arteri koronaria dextra dan juga sinistra. Ini cabangnya dari aorta ascendens. Dan untuk venanya ini bermuara ke sinus coronarius. Fungsionalnya itu terutama berada di vasa-vasa yang besar. Untuk alirannya sendiri, jika nutritif itu di arteri koronaria dextra dan juga sinistra,
cabangnya itu arteri coronaria dextra di ramus S. anus, avenut colons arteriosus, marginal di transversal interventricularis posterior, dan yang kedua ada cabang arteri coronaria sinistra di ramus S. anus, avenut circumflexa, dan juga interventricularis anterior. Untuk fungsionalnya itu di aorta dan juga pulmonalis itu berperan besar di vaskulari jantung nutritif. Untuk vena-vena cordis yang bermuara ke dalam sinus coronarius itu ada 5. Yang pertama vena cordis magna, yang kedua ada vena cordis media, dan yang ketiga ada vena cordis parva, lalu vena cordis posterior, dan yang terakhir adalah vena cordis obliqua marshalli. Dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi, perikardium itu tugas utamanya adalah untuk melindungi serta juga menstabilkan jantung dan mencegah gesekan berlebih dari organ-organ lain yang kemungkinan ketika bekerja itu mengganggu fungsi jantung atau arah gerak si jantung tersebut. Yang kedua ada jantung itu sendiri. Jantung itu merupakan pompa utama dari sirkulasi darah dengan struktur efisien. Jadi jantung itu adalah tokoh utama dalam aliran darah di seluruh tubuh. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Bertanya. Boleh minta tolong untuk dijelaskan secara lengkap struktur perikardium, hubungan anatomisnya, serta implikasi klinis bila terjadi gangguan pada kavum perikardium. Terima kasih. Baik, sebentar nih. Izin bertanya, Iya, silakan. eh, boleh tolong uraikan morfologi eksternal dan internal dari jantung, termasuk dalam sistem katup dan kerangka jantung, serta jelaskan keterkaitannya dengan fungsi dengan pompa jantung itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi dari Salsabila, pertanyaannya tadi adalah untuk menjelaskan secara lengkap struktur perikardium beserta hubungan anatomisnya dan implikasi klinisnya. Perikardium itu merupakan kantung fibroserosa yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh darah besar terletak di mediastinum medius. Secara anatomis, perikardium memiliki hubungan anterior dengan sternum, posterior dengan corpus vertebra thoracalis, inferior dengan diafragma, superior dengan adventitia pembuluh darah besar, dan juga lateral dengan pleura mediastinalis. Nah, di antara perikardium fibrosum dan pleura ini terdapat nervus phrenicus serta vasa perikardio kofrenika. Strukturnya ini terdiri dari 2 lapisan utama, yakni perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Yang mana fibrosum ini lebih tebal dan juga serosum ini lebih tipis. Untuk fungsi dari fibrosum ini untuk melindungi jantung dan trauma, serta mempertahankan posisi jantung di dalam mediastinum, serta mencegah terjadinya pengembangan jantung yang berlebihan saat peningkatan volume darah secara mendadak. Perikardium serosum ini tersusun atas 2 lapisan, yaitu lamina parietalis yang melekat pada permukaan dalam perikardium fibrosum,
dan juga lamina visceralis atau epikardium yang menempel langsung pada permukaan jantung. Di antara kedua lapisan ini terdapat cavum pericardii yang berisi cairan serosa tipis. Cairan ini berfungsi mengurangi gesekan antara jantung dan perikardium saat jantung berkontraksi dan berelaksasi. Nah, secara klinis, gangguan pada cavum pericardii ini seperti penumpukan cairan berlebihan atau efusi perikardium namanya. Ini dapat meningkatkan tekanan intraperikardial pada jantung. Jika tekanan ini menekan jantung hingga menghambat pengisian ventrikel, kondisi ini disebut juga dengan tamponade jantung, yang merupakan keadaan gawat darurat karena dapat menurunkan jumlah jantung secara signifikan. Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan 2, ya ini morfologi eksternal internal jantung, termasuk sistem katup dan kerangka jantung, serta untuk menjelaskan keterkaitannya dengan fungsi jantung. Nah, jantung atau cor ini adalah organ muskular berongga yang berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem sirkulasi darah. Jantung terletak di mediastinum medius dengan orientasi miring, di mana sekitar 2/3 masanya berada di sebelah kiri garis tubuh. Sedangkan basis kordis mengarah ke atas dan belakang sebagai tempat keluar masuk pembuluh darah besar. Secara eksternal, jantung memiliki beberapa permukaan utama, yaitu fascias anterior atau sternalis yang didominasi oleh ventricle dextra, fascias inferior atau diafragmatica yang berhubungan dengan diafragma, serta fascias posterior atau basis cordis yang didominasi oleh atrium sinistra. Pada permukaan jantung terdapat sulcus-sulcus penting seperti sulcus coronarius yang memisahkan atrium dan ventricle, serta sulcus interventricularis anterior dan posterior yang menandai batas antara ventricle kanan dan kiri. Secara internal, jantung ini terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan juga ventricle sinistra. Aliran darah diatur oleh sistem katup jantung yang memastikan darah mengalir satu arah. Katup atrioventrikular terdiri dari katup trikuspid di sisi kanan dan juga katup bikuspid di sisi kiri. Sedangkan katup semilunaris terdiri dari katup pulmonalis dan juga katup aorticus. Katup-katup ini melekat pada kerangka jantung atau skeleton cordis yang tersusun atas jaringan fibrosa berupa annulus fibrosus dan juga trigonum fibrosus. Nah, kerangka jantung ini berfungsi sebagai penopang substruktural katup, tempat perlekatan miokardium, serta berperan sebagai isolator listrik antara atrium dan ventricle. Dengan adanya kerangka ini, impuls listrik hanya dapat diteruskan melalui sistem konduksi khusus, sehingga kontraksi atrium dan ventricle terjadi secara terkoordinasi. Keseluruhan susunan morfologi ini memungkinkan jantung bekerja secara efisien sebagai sirkulasi darah sistemik dan juga pulmonal. Apakah bisa dipahami? Baik, jika tidak ada pertanyaan lain, saya kira cukupkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan. Dari kelompok kami sudah menjelaskan materi mengenai kafum toraks secara detail dan lengkap. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh kami dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan dan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.